Selamat siang Mi. Gimana kabarnya? Sehat semua toh? Jangan lupa protokol kesehatan di. Susah jalan dah. Hari ini aku mau cari bahan masakan di pesisir pantai. Akan aku olah jadi masakan tradisional khas daerahku. Cucinya itu harus ulang-ulang Ina berarti ya. Yang pasti rasanya enak nih. Suku Bajo dikenal sebagai masyarakat yang sangat menguasai hal ihwal berkenaan dengan laut nih. Ada banyak cara Ki untuk cari ikan, termasuk saat air tidak terlalu tinggi seperti sekarang nih. Para pemuda Bajo ini mencari ikan dengan cara patipa di teluk yang tidak jauh Ki dari tempat mereka bermukim. Caranya dengan membagi tugas nih. Satu perahu mencari lokasi ikan. Nah, jadi ini adalah cara menangkap ikan dengan cara patipa. Masyarakat sini biasa menyebutnya patipa. Dengan cara dipukul-pukulkan seperti ini agar ikan itu lari masuk ke dalam jaring. Setelah jala terbentang sempurna, mereka kemudian turun ke laut dan berenang sambil memukul-mukul air laut. Tujuannya tak lain bukan toh menimbulkan suara berisik nih. Jadi ikan yang takut malah lari dan terjebak ke dalam jala. Karena jala dibentangkan di jalur ikan seperti ini nih. Nah, jadi biasanya kalau kita menjaring seperti ini nih, kita bakalan dapat ikan-ikan yang hidup di karang. Wow, besar. Mantap. Keren. Kalau sudah tersangkut, tinggal angkat nih jaringnya dan ambil ikannya toh. Dari pemukiman Bajo, kita bergeser sedikit nih ke darat, ke Lawele. Disinilah tempat yang paling banyak mempengaruhi kebudayaan Bajo Benteng sekarang nih, terutama dalam keanekaragaman kulinernya di. Nah, di daerah sini cara mengolah ikan itu banyak. Salah satunya itu dengan cara kararontaa. Jadi kararontaa itu ikannya dipanggang, kemudian dimasak dengan santan putih. Bumbu-bumbu yang digunakan cukup sederhana Mi. Hanya butuh bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, daun kedondong yang diiris, dan kelapa parut Mi. Nah, Samsul, Ya. panggang ikan ini. Oke, Mama. Untuk membuat kararontaa, ikannya harus dipanggang Ki sampai matang. Mama ini sudah selesai ini Mama. Saya mari. Ini di apa lagi nih Mama? Nah, kita tunggu-tunggu nih dia. Di ikannya. Ikan yang sudah dipanggang matang, dipisahkan dulu Mi antara duri dan dagingnya. Nah, jadi ini tadi ikan yang sudah saya bakar. Dia itu jadi mudah untuk dipisahkan dari tulangnya. Benar Mama ya kayak gini. Jadi untuk semua jenis ikan itu sangat bagus, tapi yang lebih bagus lagi adalah ikan yang di perairan air dalam, karena dia itu saat dibakar tidak hancur Mama ya. Dia tetap kayak begini. Jadi sangat mudah dipisahkan. Setelah itu ikan yang sudah dicabut durinya, masukkan ke dalam santan encer. Baru kemudian ditambah dengan daun kedondong, bumbu halus, tomat, dan cabai. Nah, jadi ikannya ini yang sudah ditaruhkan santan putih ini kita taruhkan daun kedondong biar rasanya lebih asem. Iya. Asem sama kecut-kecut Mama ya, lebih segar. Ini nggak diaduk.
Nah, jadi untuk santannya ini dikasih 2 kali. Yang pertama itu adalah santan yang encer. Kemudian nanti setelah agak lama disimpan lagi santannya yang lebih Iya, lebih kental. kental lagi. Jadi dia itu rasanya lebih gurih Gurih nanti. Nah, saya ini mau rasa dulu Mama ya, Iya. boleh? Sudah jadi nih Mama berarti? Jadi, Mi. Nah, saya simpan sini Mama. Iya. Kita cari ikannya Mama yang dagingnya ini. Iya. Nah, jadi rasa kuahnya ini lebih asin gurih, agak manis-manis gitu Mama ya. Iya. Sekilas bentuknya mirip dengan olahan mangut kalau di Jawa. Hanya saja mangut memiliki warna kuah yang kuning karena menggunakan tambahan kunyit sebagai bumbunya. Saat air laut surut, masyarakat Laut Swemba biasanya juga mencari cipo. Wih, mantap Ina. Nah, jadi yang kita cari itu seperti ini. Ini sejenis kayak teripang Ina ya. Namanya apa ini Nah? Cipo. Cipo. Jadi ini biasanya masyarakat sini ketika arus sedang turun, mereka itu mencari cipo ini. Biasanya untuk dikonsumsi dan dijual. Di tempat yang dipenuhi dengan pasir dan padang lamun inilah habitat asli cipau. Tidak apa-apa. Kasih masuk tangan. Susah. Jadi saat mencari ini sangat susah sekali karena yang pertama dia itu sangat licin, yang kedua tekstur tanahnya itu kan lembek, jadi dia bisa masuk di mana saja. Sangat susah. Benar Ina ya? Susah sekali. Bagi masyarakat Indonesia, biota laut yang satu ini belum populer untuk dikonsumsi. Padahal di Cina dan Jepang, cacing kacang ini jadi salah satu kuliner favorit nih, yang sangat mahal. Sekarang kita masak ciponya. Kita mau bikin sate garo cipo. Nah, jadi ini tadi cipo yang sudah kita dapat. Di Desa Swemba ini bukan hanya potensinya itu ikan, tapi juga cipo ini nih. Dan cipo ini merupakan salah satu komoditi ekspor di daerah ini. Betul Ina ya? Dan ini kita mau buat apa ini Ina? Sate garo cipo. Jadi kita mau membuat sate garo cipo. Jadi tidak semuanya dijual toh. Sebagian tetap diolah sendiri, Di. Nah, jadi cipo ini pasirnya itu sangat banyak. Jadi kita itu harus cucinya itu harus ulang-ulang Ina berarti ya. Nah bisa kalau hanya 1 kali, 3 kali minimal, 2 kali, 2 sampai 3 kali minimal itu harus dicuci. Itu supaya bersih. Dan juga tekstur dari cipo ini tuh seperti karet, agak keras Ina ya. Nanti kalau sudah dimasak baru lembek berarti ini Ina. Wajar saja, Di. Kalau banyak pasirnya. Kan tempat tinggal dan cari makannya memang di pasir toh. Banyak minyaknya Ina. Lagi ambas. Semuanya ini Ina. Jadi biasanya kalau kita sedang menumis itu harus menggunakan air atau ditambahkan air biar masakannya itu nggak gosong Ina ya. Tapi karena kita masak cipo ini tidak memerlukan air karena ciponya itu sudah mengandung banyak air. Terakhir, tambahkan santan kental dan masak sampai lunak.
minimal 1 jam Mi. Soalnya cipo ini teksturnya sangat keras. Sate Garut cipo tidak perlu Ki ditusuk lagi seperti sate lainnya. Langsung disantap saja setelah matang. Nah, jadi ini nih yang namanya parende udah jadi. Woi. Jadi rasanya ini lebih asam manis dan juga pedas ya, Ina. Seger pokoknya, enak banget ikan ini. Sekarang saatnya cobain ciponya Mi. Mama Ana. Oh iya, katanya bisa menambah stamina di. Rasanya lembut dan juga cipo ini tinggi akan protein, tapi juga kolesterolnya tinggi. Ya Ina, tinggi ya kolesterolnya. Wih. Jadi harus bijak-bijak kalau makan cipo ini. Suap-suap. Kembali ke Kampung Bajo Mi. Saya mau main-main Ki dengan anak-anak di sini. Mumpung Meti atau air laut lagi surut. Caranya mudah. Beberapa anak menarik pelepan nipah. Kemudian ada satu anak Ki yang naik. Nah, mereka bakal cepet-cepetan di. Nah, jadi untuk berbahagia di tempat ini tidak perlu banyak hal, cukup hal yang sederhana seperti dengan pelepah nipah ini dan juga anak-anak yang bermain di pinggir laut ya. Anak-anak, terus. Terus mantap, terus. Ayo lagi, finish, tarik. Permainannya gampang banget toh. Yang bikin susah, ya hanya lumpur Ki yang dalam. Berjalan saja cukup susah Mi. Apalagi sambil lari-lari dan menarik beban seperti ini di. Setelah ke pantai, sekarang aku mau cari bahan masakan yang ada di sekitar kampungku Mi. Olahan khas daerahku sangat beragam toh. Mau tahu Ki cara membuatnya? Ikuti terus Mi. Jangan pindah channel. Tetap di Jejak Anak Negeri.